Shalom semua, salam sejahtera untuk kita semua rekan pemuda remaja yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk beribadah seksi pelayanan remaja pemuda. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam suasana ibadah. Saya ajak teman-teman untuk angkat satu pujian yang berjudul Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Teman-teman diajak untuk bangkit berdiri. Berdiri ya teman-teman, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita bersatu dalam doa dulu. Kita mengangkat doa kita. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertaannya di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun secara online Tuhan. Tapi Engkau tetap memampukan kami untuk selalu kuat menghadapi segala macam cobaan Tuhan. Sekali lagi anak-anak-Mu ingin melanjutkan ibadah Tuhan, tolong sertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti ibadah kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali lagi kita angkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Berdiri teman-teman, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Tepuk tangan ya teman-teman. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
teman-teman, kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar lagi anak-anak-Mu yang mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, tolong Engkau berkati, tolong Engkau sediakan telinga kami Tuhan, semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan untuk hamba-Mu Tuhan, tolong Engkau berkati supaya bisa berbicara seturut dengan apa yang Engkau ingin bicarakan Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Pembacaan Alkitab kita terdapat pada 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan judul renungan pada saat ini, mengubah kebiasaan. Tanpa disadari, kita hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan bertahun-tahun lamanya. Pernahkah kita mencoba memikirkan atau mengamati kebiasaan yang sama yang kita lakukan secara terus-menerus? Mungkin kita terbiasa memasukkan tangan kiri terlebih dahulu saat mengenakan baju. Posisi jari yang kita lakukan ketika kita melipat tangan saat berdoa juga selalu sama. Pernahkah kita mencoba untuk mengubah kebiasaan itu atau melakukannya dengan cara yang berbeda? Tentu kita akan merasakan hal yang janggal, bukan? Ini membuktikan bahwa mengubah sebuah kebiasaan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sebuah kerajaan yang telah berdiri puluhan tahun tentulah memiliki kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang akan terus dilakukan turun-temurun. Kebiasaan itu sangatlah dihormati dan tidak mudah untuk mengubahnya. Ketika Salomo naik tahta, ia bisa saja memilih untuk mengikuti budaya atau kebiasaan sebelumnya. Hebatnya, Salomo memilih untuk mengubah kebiasaan lama dan memulai sebuah kebiasaan baru. Hal-hal ini yang diubahnya. Cara pegawainya melayani, cara duduknya, cara berpakaian, serta cara mempersembahkan korban bakar pun dilakukan dengan cara baru. Bukannya cibiran, kebiasaan baru ini justru membangkitkan kekaguman dari Ratu Sheba, bahkan membuatnya memulihkan Allah Israel.
Bukankah seharusnya demikian kehidupan orang-orang yang telah mengalami pembaruan dari Kristus? Ketika Roh Kristus berdiam di dalam hati kita, maka cara hidup kita pun sepatutnya mengalami perubahan. Setiap kebiasaan lama yang tidak sejalan dengan kehendak Allah sepatutnya berubah menjadi kebiasaan seperti yang dikehendaki Allah. Mengubah kebiasaan lama menjadi baru mungkin tidak mudah dan bisa saja menimbulkan banyak pertentangan. Namun ketika kita memulai cara hidup yang baru seperti yang dikehendaki Allah, kiranya hal itu mendatangkan kekaguman sehingga setiap orang akan memuliakan Allah yang telah mengubah kehidupan kita. Perubahan dimulai dari proses demi proses yang terus menyempurnakan hidup kita. Kita sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita bersama dalam doa, kita menaikkan syafaat kita. Bersama dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan. Sepanjang hari dan sepanjang waktu lamanya Tuhan selalu menyertai kami, baik di waktu kami susah atau senang. Ada banyak pergumulan dalam hidup kami, tetapi Tuhan selalu tolong dan buka jalan. Terima kasih yang setia dan sejati selain kasih yang Engkau berikan. Pada hari ini secara khusus kami berdoa syafaat untuk ibadah kami Tuhan, sertai dan bimbing kami terus dalam pendidikan kami, dalam menuntut ilmu supaya kami dapat menyenangkan orang tua terlebih Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam rasa malas untuk belajar dan menuntut ilmu. Berikan roh semangat dalam diri kami supaya motivasi ini selalu dalam timbul di setiap hati kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berdoa buat setiap pribadi kami Tuhan. Jamah kami Tuhan supaya kami selalu rindu bersekutu dengan Engkau. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik yang membawa kami ke dalam kehancuran. Buat teman-teman yang belum dapat ikut beribadah bersama-sama kami, supaya di lain waktu dapat bersama-sama untuk beribadah dan bersekutu bersama kami Tuhan. Dalam setiap aktivitas apapun yang kami lakukan, selalu Tuhan buka jalan dan mudah untuk dilakukan. Inilah yang jadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang jauh daripada kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi anak-anakmu ingin mengumpulkan persembahan, tolong Kau berkati apa yang kami berikan Tuhan, semoga berguna untuk pelayanan gerejamu. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dalam syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum selagi kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti
selamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Dengan semangat ya teman-teman, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti tadi Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk sebagian dari firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan tadi Tuhan. Semoga cerita itu dapat membuat kami sadar dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sekarang ibadah kita sudah selesai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah.